ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Terus kita gaungkan, kita buka mereka, kita sebarkan, dan alhamdulillah biidznillah sudah banyak channel-channel selain mantan juga merespon. Ada channel namanya Arah Juang, juga sangat getol membongkar Islam Jamaah, walaupun beliau bukan mantan, namun salah satu ingin membantu para mantan dalam berdakwah, ingin membantu para orang-orang yang terus menyuarakan kebenaran, menyuarakan li'la'i kalimatillahi al-ulya, mengajak kembali kepada warga Islam Jamaah yang selama ini tertipu maupun ditipu oleh orang-orang yang sama-sama tertipu dengan berkedok agama, dengan berkedok sebagai jalan tunggal masuk surga, berkedok paling syah, paling sah, yang lain tidak sah, paling diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan paling serba paling pokoknya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah taala. Sehingga banyaknya yang keluar, banyaknya yang hijrah, banyaknya yang ngebunglon. Orang-orang yang ngebunglon itu ya bunglon, pokoknya dia menyembunyikan akidahnya, sebenarnya akidahnya sudah lepas dari akidah Islam Jamaah, tidak mengkafirkan, namun karena suatu hal dia akhirnya di dalam dulu dengan beberapa pertimbangan, tentunya kami juga tidak bisa menyalahkan karena dia juga punya hak, yang pertama, yang kedua dia yang lebih tahu. Namun saran dari saya adalah saran dari saya segera, ayo, walaupun Anda bunglon, tetap harus ada planning tertentu. Kapan saatnya saya harus keluar? Kapan saatnya harus saya hijrah? Karena sesungguhnya Anda memperbaiki dari dalam di saat-saat ini sama halnya mustahil, sangat mustahil sekali. Memperbaiki dari dalam itu sangat mustahil sekali kalau saat ini. Kenapa? Karena gerak-gerik Anda sudah diketahui. Oke, baru-baru ini juga dimunculkan juga, saya dapat dari bunglon baru, dari malam atau kemarin lah, ada bunglon baru ya menghubungi saya, komunikasi saya tentunya tanpa saya menyimpan nomornya. Awalnya dia mengatakan, saya bunglon Ustaz, alhamdulillah saya banyak menyimak, mohon untuk disiarkan, mohon untuk didakwahkan, saya di dalam. Dan ini salah satu ada informasi bahwasanya kita baca info A1. Wah, nanti ditampilkan, dibaca sebelah sini atau sebelah sini ya. Telah terbit DD per daerah.
saya sudah mengenal lama si Dede ini, cuman kayaknya ini diresmikan. Dede itu apa? Dede adalah deteksi dini. Deteksi dini. Wah, mantap. Kayak semacam kepolisian, badan forensik maupun lain-lain ya. Deteksi dini. Yang mana deteksi dini sasarannya adalah pada orang-orang yang dianggap menyimpang, dianggap orang-orang ini untuk penjajakan. Deteksi dini itu untuk penjajakan siapa-siapa saja yang menjadi korban nantinya untuk dimaklumat, untuk dimurtadkan, untuk dikeluarkan dari Islam Jamaah. Hal ini dibentuk karena bocor terus, bocor. Jadi semua informasi itu bocor terus, berarti ada orang dalam ini. Ada orang dalam yang berkhianat. Bahkan para buzzer mengatakan Bung Lon itu munafik. Bung Lon itu munafik. Bermuka dua. Bukankah itu dimiliki oleh Islam Jamaah? Bermuka dua. Ketika dihadapkan di hadapan kaum muslimin secara umum. Tidak. Saya tidak punya imam. Saya tidak pernah mengatakan bahwa golongan saya ini adalah golongan jalan tunggal masuk surga sama dari neraka. Kita adalah ukhuwah Islamiyah. Nah, itu kalau di luar. Tetapi kalau di dalam, jedut, apa? Luar biasa doktrinnya mereka itu baru duduk sama niku senajan do ibadah tapi gak oleh pahala. Ngamplah rodun aimar tutun. Itu mereka dalam apa namanya ngebunglon apa dua wajah, dul wajahaini, dua wajah. Yaitu kalau disifati malah mensifati munafik malah. Lah tentunya banyaknya bocoran rahasia dalam bahasa mereka bitona banyak yang bocor sehingga menjadi bahan-bahan dakwahnya para mantan. Kok ngerti mantan? Sampai ada yang mengatakan ribet itu kok ngerti, urung-urung kok ngerti ya. Mbak saya itu yang sudah hijrah terus ngomongin sama ponaane Fik ngomongin ponaane mau cetek ya itu Pak Evawas itu loh duit tag. Padahal dia di kelompok belum disampaikan sudah ada tagnya. Sehingga dibentuklah DD pelaksana lapangan. Ini ada pelaksana lapangan. Yang pertama adalah satgasnya ya, yang menembus jarak tanpa batas. Itu satgasnya itu yang pakai hitam-hitam itu satgas, walaupun tidak secara keorganisasian katanya berdiri sendiri nih antara satgas ini dan organisasi ini enggak. Itu secara organisasian, tapi secara dalamnya ya podo ae iki wong iki sama aja. Kemudian yang kedua BP, apa BP bola pendem. Ada orang-orang yang sudah terdidik, guys. Ini laskarnya, laskar BP namanya bola pendem. Namanya aja bola pendem juga ketok, bola pendem seragaman jenenge bola pendem itu bunyi apa katanya bola pendem atau telo pendem bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah KU kelompok. Wih. Kenapa kok KU kelompok diikut sertakan? Nah, ini nanti ada ini fungsinya KU kelompok. KU itu keuangan kelompok, bendahara kelompok untuk deteksi lagi-lagi masalah uang. Untuk memberikan tanda ini termasuk tertib bayar atau tidak, maka menggunakan alat atau pelaksana yaitu siapa KU kelompok, dan yang kedua adalah kiai kelompok, imam kelompok, imam yang paling bawah yang berhadapan langsung, yang kontak langsung dengan Islam Jamaah. Jamaahnya Islam Jamaah, anggota Islam Jamaah. Ada 4 komponen yang akan bekerja yang disebut dengan tim DD. DD adalah apa tadi? Tim deteksi dini. Jadi sebelum mencuat panjang, mencuat besar, maka sejak dini harus dibasmi. Yaitu 4 pelaksana. Yaitu yang pertama satgasnya tadi, yang kedua adalah bola pendemnya BP, yang ketiga adalah KU-nya, bendaharanya, yang keempat adalah kiai kelompoknya. Indikasi DD, wah ada aturannya ini, ada SOP-nya. Indikasi deteksi dini. Barang siapa
yang ditanyai perihal jeleknya mantan kok marah, maka terdeteksi. Ini ada berapa nih? Ada 3 ya, ada 3 bro. Barang siapa yang ditanya tentang jeleknya mantan kok marah misalnya, maka terindikasi. Dan itu pernah dicoba di sini. Ada orang menggibai saya. Lalu dia hanya mengatakan gini. Itu ikhwan itu halal darah mau dipateni oleh. Lalu ada jamaah di sini bilang, iya nek salah. Lah kalau nggak salah, kan kita yang kena. Masanya ini urusan keyakinan, agama. Jadi kan kita nggak tahu salahnya yang mana, benar yang mana. Berarti awakmu belani. Langsung dituduh, berarti kamu bolone. Dan akhirnya hijrah juga sekarang. Dan akhirnya sekarang hijrah, alhamdulillah, bi'aunillah. Jadi yang barang siapa yang ditanya tentang mantan kok dia marah dengan raut muka yang tidak enak, maka langsung disikapi. Ini bagi mulon ini hati-hati ya. Kalau ditanya mantan ya sama tertawa aja. Hihihi, hahaha, gitu aja. Yang kedua, barang siapa persenan tidak lancar maka terindikasi. Mantap. Yang membayar persenan tidak lancar maka terindikasi. Diindikasi sebagai orang-orang yang terpengaruh, diindikasi sebagai orang-orang JRK dan lain sebagainya. Ada 2 ini. Makanya dilihat dari setorannya itu memanfaatkan sebagai pelaksana lapangan adalah siapa? Sang imam. Sang imam kelompok dan sang KU kelompok. KI dan KU. Kalau KI kan kiai. Kalau KU kan keuangan bendahara nih. Nah ini dua-duanya dimanfaatkan. Kenapa? Fungsinya apa? Fungsinya untuk deteksi apakah ini membayar infak atau tidak. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang persenannya berbeda, lebih sedikit dari sebelum corona. Sebelum corona banyak, setelah corona kok sedikit, maka perlu ditanyai sebabnya. Bila pekerjaannya tetap tapi menurun infaknya, maka teliti akun-akun sosmednya. Pekerjaannya tetap tapi kok menurun infaknya, ini tulisannya ada ini. Maka teliti akun-akun sosmednya. Jangan-jangan berteman ini. Jangan-jangan berteman dengan para mantan. Ya, jangan berteman dengan para mantan ini. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Mohon maaf, Facebook saya dua-duanya belum bisa dibuka ya, karena di HP yang satu ternyata HP yang saya pakai untuk komunikasi rusak parah total, akhirnya mati total. Ya kita pakai HP yang sementara belum punya HP untuk buat komunikasi, membuka akun-akunnya. Akun-akun terutama akun Facebook ya belum. Ya. Ada 2, padahal Facebook saya sudah banyak pengikutnya, 5.000 lebih ya, di angka hampir 10.000 ya. Siapa yang berteman di sosmed ya, sosial media di sini ya, maka langsung dicurigai. Ini pekerjaannya tetap. Baik sebelum corona maupun setelah corona nggak ada perubahan. Namun infaknya kalau lebih sedikit dengan sebelum corona, maka ditonton ini. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, itu yang keberapa? Ketiga. Kemudian yang keempat, barang siapa, wis mantap. Ini kayak mancing ciang pun ciang mancing tong. Barang siapa tidak hadir ngaji teks teks 3 bulan dan tidak infak, maka masuk kriteria diatasi tim bersih-bersih atau Didi tadi. Sudah nggak mendengarkan teks, sering saya sampaikan apa sih teks? Mahwa teks adalah instruksi dari pusat, beberapa lembar, hanya tidak lebih dari 15 lembar dari pusat sana, yang di atas tambahkan ini adalah sebuah ijtihad, ini ada sebuah nasihat, ini ada sebuah instruksi dari Bapak Imam, seakan-akan dengan
kertas yang berjumlah kurang dari 15 lembar. Lembar loh ya, kalau halaman lebih. Seakan-akan jamaah merasa teramut, merasa diramut, merasa diramut sekali. Akhirnya memberi upah 10% karena diramut tadi. Nah, siapa yang tidak membaca teks, tidak mendengarkan teks Bapak Imam 3 kali atau 3 bulan berturut-turut dan tidak infak juga, maka otomatis ya, maka dia akan kena indikasi deteksi dini, yaitu orang-orang yang sedang ODGG, orang dalam orang dalam gangguan kefahaman. ODGK, gitu ya, ODGK. Orang dalam gangguan kefahaman. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Lalu dilanjutkan informasinya. Dede ini, deteksi dini ini ternyata berjalan 3 bulan ini di segitiga raya jamaah. Mana segitiga raya jamaah? Yaitu Gading, Mangu, Perak, Jombang sana, kemudian Kertosono, nah di Nganjuk perbatasan Gading, Kertosono, di Pondok Kertosono, dan di Kedirinya pusat sendiri, segitiga raya. Dede berlanjut ke Jatim, ke Jateng, kemudian Makassar, Jogja, Bali, Jakarta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 provinsi. Dede ini berlanjut di 6 provinsi. Tim deteksi dini ini berlanjut di 6 provinsi, di Jatim, Jateng, Makassar, Jogja, dan Bali, dan Jakarta. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, luar biasa sekali ya. Ini adalah intrik-intrik untuk mempertahankan investasi, untuk mempertahankan nasabah, untuk mempertahankan bagaimana pelanggan Ishrun, pelanggan 10% tidak lari dari jamaahnya. Tidak lari dari jamaahnya, tidak lari dari golongannya, tidak lepas dari dia. Sehingga dibuatlah tim Dede seperti itu. Ya. Agar apa? Agar masih di dalam. Dan bagi orang-orang yang sudah terindikasi biar lebih bersih. Al-farqu, katanya al-farqu bainal JRK wal jamaah. Ya. Pembeda antara JRK mantan-mantan dan jamaah dalam tanda kutip jamaah mereka. Tim Dede terbagi menjadi 2. Ini tugasnya nih dibagi nih. Tim Dede terbagi menjadi 2. 1, pemancing, boleh ada pemancing juga, pemancing. Berpura-pura menjelek-jelekkan jamaah lalu melihat kemana arah target keberpihakannya. Ini misal nih, saya itu tim Dede nih, ada dekat orang, lalu saya mancing. Piye menurut sampean? Wis awake dhewe kita itu berat ya. Infak persenan terus kita tuh berat. Jangan-jangan yang disuarakan mantan itu benar. Nah, kita lihat ini. Oh iya, ternyata gini. Nah, ini termasuk lucu. Strategi seperti ini lucu sebenarnya. Kenapa saya katakan lucu? Lah ini misalnya gini, ternyata yang diajak bicara juga tim Dede juga, misalnya beda kelompok, misalnya kan bisa saja. Jadi tim Dede pada tim Dede ini saling mencurigai. Oh, padahal ini sedang dijajaki, ternyata dia juga menjajaki dia sendiri. Ya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Lucu memang ya, memang ini sebuah aliran, namanya aliran kepercayaan ya seperti ini ya. Agama tapi masuk pada aliran kepercayaan ini, gitu aja. Apa-apa masuk kok, khurafatnya masuk, syiriknya masuk, ya. Taklidnya juga masuk, hizbiyahnya juga masuk. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Jadi ada tim pemancing ini nomor 1 berpura-pura menjelekkan jamaah. Gimana? Kita taat terus ini pura-pura gini. Sebenarnya ulama-ulama yang keluar itu insya Allah orangnya niatnya baik. Jamaah aja.
Nah, kalau seperti itu, nah, jamaah saja yang kurang. Kalau seperti itu, terus direspon oleh yang diajak bicara, responden yang diajak bicara ini terus, oh iya itu bener ini. Maka yang terjadi justru yang diajak bicara ditarget. Oh berarti kamu. Yang kedua, hakim. Hakim adalah kiai, baik kiai kelompok, kiai desa maupun kiai daerahnya, menasihati dan menjelek-jelekkan. Oh, hakim atau kiai menasihati dan menjelek-jelekkan mantan. Jadi menjelekkan mantan dan sikapnya bagaimana. Demikianlah tugas kerja tim DD yang dianggap berhasil di segitiga raya jamaah, yaitu di Gading, di mana di Kediri, kemudian di Kertosono. Yang akhirnya dianggap berhasil itu disebarkan sampai pada sampai 6 provinsi: Jatim, Jateng, Makassar, Jogja, Bali, Jakarta. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Lalu sekarang pertanyaannya adalah, kalau memang ini berhasil di 3 titik segitiga raya jamaah, pertanyaannya siapa yang keluar di 3 ini? Ayo buka akal sehat, akal waras, akal selamat. Nyaris belum nampak. Namun di 3 raya ini informasinya bocor terus. Ayo, pusing kan? Jadi artinya Anda yang saat ini diberikan informasi ini, siapapun jamaah yang mendapat informasi ini sebenarnya bohong. Sampai tugas DD seperti ini bocor. Jangan-jangan DD sendiri yang membocorkan. Ya jelas lah, jangan-jangan DD sendiri yang ceroboh. Dia seakan-akan dia sebagai orang bukan independen ya, saya pasukan eksekutif, pasukan sunyi senyap. 6 nyatanya bocor loh. Kepriwe kesro kabeh. Nyatanya bocor dengan detail seperti ini. Dan tidak ada dari kalangan Nun Sewu di Kediri pusat juga tidak diketahui siapa yang dikeluarkan. Ya kalau Mas Ayah jelas itu. Di Gading siapa? Nggak ada. Di Kertosono siapa? Nggak ada. Namun informasi di 3 segitiga raya jamaah tadi terus masuk kepada mantan. Masih berani mengatakan berhasil. Apalagi levelnya sampai provinsi, Jateng, DIY dan sebagainya. Itu sangat-sangat tidak mungkin. Namanya aja ini sebuah aliran sesat. Maka dimanapun mesti akan mahaka fi sodrik. Sesuatu yang membuat ragu, membuat bergerak di dalam hatinya. Wal isma haka fi sodrik. Mesti enak sehingga nyaman. Akal sehat, akal waras, akal selamat mereka mesti tidak nyaman. Ini tugas tim DD ya. DD. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Ini adalah sebuah suudzon yang penuh dengan suudzon. Rasa takut yang berlebihan. Sebenarnya apa sih yang diperjuangkan? Kalau memang itu benar Islam, ngapain sih takut? Kalau memang itu nomor 1 paling murni, seharusnya Anda jual dong, Anda pamerkan dong. Anda lihat coba di Alfamart atau di di yang lain. Nah, di mana toko-toko serba besar-besar itu. Kalau ada barang yang baik, ada benda yang baik, yang produknya baik, justru ditaruh di depan. Yang murah, yang mudah, taruh di depan. Mengaku terbaik, mengaku paling baik, paling nomor 1, sebab baik, tapi disembunyikan. Lalu mensweeping orang-orang yang di belakang yang dianggap akan merusak eksistensi, perkembangan, eksistensi, keberlangsungan Islam jamaah. Dibuatlah DD, dibuatlah tim pemagaran, dibuatlah tim bersih-bersih.
Ini cara model apa lagi ya? Ini model coropo meneh. Lucu sekali Mang. Aliran ini sangat lucu sekali. Maka masyarakat muslimin hafidhakumullah ta'ala. Lalu bagaimana kita mensikapi? Santai. Ya, cara mensikapinya kita santai. Ngapain kita putar repot ngurusin ngapain? Enggak perlu. Kita santai aja. Santai. Bagi kawan-kawan yang di dalam juga santai aja. Nggak usah takut. Nggak usah. Seandainya pun misalnya sampai konangan, terkadang itu bayangan kita tidak lebih nggak seperti bayangan kita kok itu akan dipersekusi digini. Iya, namun yang pertama bukan hanya Anda sendiri, sudah banyak contoh-contoh seperti itu, puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Jadi bukan Anda sendiri seakan-akan aku terzolim, enggak, wis tahu kabeh. Lalu kapan kalau Anda tidak melewati itu, kapan, terus sampai kapan seperti itu? Artinya Anda harus siap itu. Makanya Bung Lon harus punya planning. Dua rencana. Katanya di dalam juga ada rencana kerja kontrol. Rencana kerja kontrol. Planning, executing, controlling. Dalam ilmu manajemen kan seperti itu. Mas diajari ilmu ekonomi manajemen ekonomi ya. Koyok kurang lebih ngono kuwi. Ada evaluasi juga ada. Jadi seperti itu masyarakat muslimin hafidhakumullah ta'ala, saling curiga mencurigai sampai kapan, dan ini tanpa batas, siapapun bisa terkena. Dan kriterianya justru orang-orang pinter. Jadi Islam Jamaah itu sekarang yang disasar adalah mubalik yang cerdas, IQ-nya yang melebihi standar di Islam Jamaah. Jadi orang yang IQ-nya melebihi standar di Islam Jamaah, justru dia akan kena DD ini. Makanya cara bahasanya kon goblok wae lah. Kon goblok, jadi nggak boleh pinter-pinter, nggak boleh. Nah ini pinter-pinter nggak keblinger dalam bahasa mereka. Pinter-pinter keblinger. Ini yang disasar orang-orang yang pinter, yang IQ-nya dianggap melebihi standar. Apa melebihi standar? Cara mangkulannya, dia masuk referensinya tidak hanya himpunan dan hanya Quran makna yang terjemahan setara mufradatiyah dalam Islam Jamaah, tapi pakai tafsir, ini perlu dicurigai ini. Kalau dalam hadis juga tidak selalu matan, tapi dia juga buka syarah, ini juga perlu dicurigai ini. Sering mengucapkan qaul ulama, qala Syekh Asy-Syafi'i, qala Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, qala Syekhul Islam, qala Syekhul Imam Al-Ghazali dan sebagainya. Ya, itu justru menjadi sasaran Islam Jamaah. Justru kena DD nanti, deteksi dini. Kan aneh, mana ada sih? Saya melihat golongan-golongan itu selain Islam Jamaah, ketika generasinya ada yang lebih pintar malah senang. Karena insya Allah binilah memang izzahnya, memang kemuliaannya, memang senang dia ada generasi-generasi lebih pintar untuk menegakkan, untuk menghidupkan golongannya. Putra-putra terbaiknya atau putra-putra dari golongannya yang pintar-pintar diangkat. Tapi beda dengan Islam Jamaah. Kalau ada yang pintar, enggak boleh. Enggak boleh lah. Kan aneh gitu, coba. Ada enggak golongan yang lain? Coba kalau kita lihat. Golongan yang lain itu malah senang. Bahkan pondok-pondok tidak sedikit. Misalnya pondok nih, misalnya nanti suatu saat nih. Saya meneluskan sebuah alumni. Maka alumni saya tak sekolahkan ke luar negeri sana. Kamu nggak mau ke luar negeri. Dibiayai dari pondok, dari yayasan, tapi syaratnya kamu pulang harus mengabdi di sini. Seneng. Beda dengan Islam Jamaah, kalau ada generasinya, ada anak mudanya, ada ulamanya yang lebih pintar, gak seneng.
Apa yang dilontarkan? Engkau pinter keblinger. Nah, aja pinter-pinter, nggak mereka murtad. Nah, ngandani saya dulu ada orang, jangan pinter-pinter wan, menggoda mereka murtad. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Ini kita lihat aja perkembangan atau lihat saja tugas Dede ini sampai seberapa. Mungkin akan banyak orang lebih baik diam daripada bicara. Mereka mengatakan mungkin ini ada zamannya fitnah. Jadi dunia Islam itu hanya tercakup, hanya terkhulasah, tersimpulkan dalam dunia Islam jamaah. Jadi dunia sak menambah nih, ngomong hanya seakan-akan ya seperti kata dalam tempurung. Ya. Ada berapa 4 tadi tak menjelek-jelekkan mantan kok dia marah, terindikasi. Nanti kita cerita tentang mantan, wah ikhwan itu gini. Terus dia marah dongkol, oh berarti auto. Berarti termasuk golongannya. Nah, di antara 4 ini coba 4 tadi barang siapa ya ditanya perihal jeleknya mantan kok marah maka terindikasi 1. Yang kedua barang siapa tidak persaingan lancar maka terindikasi loh. Kemudian barang siapa yang persaingannya berbeda maka terindikasi. Barang siapa yang tidak hadir dan tidak infak maka dari 4 itu loh, 4 poin dari sebuah pertanyaan nanti. 3 ini adalah urusan apa? Urusan uang, urusan fulus. Oh, ini ketepuk tangan enggak tepuk tangan. Kebetulan aja. Dari 3 ini, dari 4 ini, 4 indikasi ini, 3 ini lagi-lagi urusan uang. Urusan uang. Sebagai tolok ukur kesohihan, kesolihan Islam jamaah, loyalitas dibuktikan dengan membayar uang. Sudahlah, bukalah pikiran Anda, mana ada si golongan itu terus-terusan kok menyuruh jamaahnya untuk infak, yang ada itu tazkiyatun nafsnya, bagaimana membersihkan diri, ridho, ikhlas, syukur, takwa, lalu lebih taqarrub ila Allah, banyak menghafal Quran, banyak membaca Quran. Tapi di Islam jamaah itu dikesampingkan. Bahkan ada unen-unen suara senajan to walaupun nilainya ibadah namun tidak masuk dalam amrin jami'in, walaupun amalannya seperti ibadah namun tidak atas ridhonya sang imam, tidak menjadi amrin jami'in, maka tidak akan mendapatkan pahala. Namun sebaliknya kiprah walaupun tidak seperti ibadah, namun itu atas izin ridhonya Bapak Imam, maka bernilai ibadah. Tentunya dapat pahala. Lalu pertanyaan yang muncul, emang Pak Imammu sing bagian gowo pahala? Itu kalau mantan mengatakan bahwasanya sang imam pemegang kunci surga, dia nggak terima. Oh ya kayak gak terima deh. Enggak imam saya nggak pernah menjadi pemegang kunci. Padahal jelas sudah. Mengatas ridhonya sang imam. Terus perintahnya sang imam. Kalau imam tidak memerintahkan, ya tidak jalan. Tidak menjadi nilai ibadah. Maka kalau kita ingat-ingat dulu itu lucu. Masjid ditutup rapat. Latihan silat, seru. Masih ingat? Oh, saya itu juara 3 di Solo Raya Pasanggiri dulu. Ya, Pasanggiri ya. Ada fotonya, ada. Masih saya simpan rapat-rapat. Seru. Wah, saya juara 3 di Solo Raya, 34 daerah. Saya juara 3 dulu. Saya mewakili pengurus daerah Awang Mang, yang ngerti dewe lah ya. Luwes 3. Nah ini dah 3. Nah
Terus kalimat terakhir seperti kalimat neraka. Qad. Enggak kholas, tapi qad. Ada kholas, yang lain kholas, selesai, sempurna. Ini enggak qad. Jadi itu kan diambil dari kalimat yang di kitab Sifat Jannati Wanar itu ya. Tentang neraka ketika hal mim mazid, neraka yang dikasih apa itu penghuninya diisi terus Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah alam bisawab, Allah meletakkan dengan telapak kakinya, Allah alam ya, kita nggak tahu bagaimana prakteknya. Lalu neraka mengatakan qad, sudah cukup ya Allah. Nah kalimat qad itu dipakai untuk memberhentikan latihan silatnya. Suatu, ingat enggak? Masih ingat lah, saya itu juara 2 di kabupaten juara 1 ya Pasanggiri, terus saya diberangkatkan lagi ke mana, ke Soloraya, kabupaten kan 7 daerah, juara 1 kelompok saya di depan sendiri itu. Terus kemudian juara 1 selesai. Itu awal-awal mau saya dikeluarkan mau di maklumat ya, akhir-akhir mau di maklumat. Nah itu saat itu saya terus lomba itu terus di daerah ada, terus saya diikutkan lagi mewakili ke kabupaten sudah, di mana di Soloraya udah ikut di Boyolali Gagak Sifat dulu ya Gagak Sifat ya, Boyolali Timur, saya lomba di situ juara 2 atau 3 ya, 2 ya yang ikut, cuma mungkin ada yang ingat yang ikut saya ya, ikut di situ juara 2, pegang piala juga. Nah terus saya tahun berikutnya daerah mengadakan sendiri. Saya ikut lagi Ya itu saat itu, pas di daerah itu sudah di samping-samping saya katanya kakak saya, awakmu mau wis dirasani wong-wong. Mas Iwan itu sebentar lagi akan di DO. Nah, lalang apa? Ya kepahamannya mulai untuk mencek. Jadi saat saya di gelanggang itu Pasanggiri bukan Sapung, enggak lah. Pasanggiri lah. Nah itu katanya kakak saya pas nonton itu, kamu mau dirasani wong, emangnya apa toh? Nggak ada apa-apa, saya bilang nggak ada apa-apa. Itu ngomong kok sudah ngomong. Katanya sebentar lagi sampai nanti disikat di maklumat. Ini apa? Katanya nggak ada sampai biaya kok. Katanya mangkulannya banyak yang menyimpang, tidak sesuai mangkulan, banyak tambahan. Terus waktu itu saya disuruhkan karena sering buka internet. Jadi mau ngajar daerahan sering buka internet, sering googling. Padahal ya tidak, saya punya kitabnya semua. Ya memang saya membaca kitab yang mana kitab itu secara mangkul model Islam Jamaah belum pernah. Nah bisa baca-baca, misalnya saya sering dulu waktu penerasan kan sering Syekh Abdul Aziz kan mengatakan banyak fawaid di Aisyarut Tafasir. Saya punya Aisyarut Tafasir, tak tulis fawaidnya min hidayatul ayah, termasuk petunjuk ayat ini. Makanya sering di daerahan, pengajian forum daerahan, saya menyampaikan ya agak banyak tambahan. Ya dah. Ya, kalau sudah diperintahkan oleh sang imam, walaupun itu terkesan main-main, 1-2. Jadi ibadah. Tetapi kalau walaupun sholat dengan khusyuk Allahu Akbar, namun tidak melalui mulut sang imam atau atas hamiyahnya sang imam atau istiqrarnya atau persetujuannya sang imam, takririahnya, ya tidak dapat pahala. Makanya sampai dulu ada wakil imam daerah itu, sampai saya protes juga, bilang sampai latihan silat itu walaupun lumpuh di atas ranjang itu karena wajib latihan 100 ini, tapi perintah bapak imam. Saya bilang kok nemen toh, masa sampai seperti itu, kok mengalahkan kewajiban sholat. Ulun sholat aja mas tato itu mau ya, masuk ngalahkan sholat. Biasa aku ijtihad. Bukan hanya itu, termasuk senam satu. Magadir, masih ingat? Pakai lagu itu loh. Ingat?
joget-joget di masjid. Tapi karena itu melalui sang imam, melalui mulutnya sang imam, kasar lisannya sang imam, perintahnya sang imam, legitimasi legalitas sang imam, maka menjadi absah, menjadi ibadah. Lah tentunya akal sehat, akal waras, dan akal selamat di zaman ini banyaknya informasi yang begitu luas, sehingga mereka kawan-kawan yang di dalam tentunya akan mahakafis sodari, akan membuat sebuah keraguan tenan ora. Nah, karena banyaknya yang ragu, karena banyaknya yang gini dan itu, walhasil banyaknya para mantan. Banyaknya para bunglon, banyaknya para bunglon. Akhirnya banyaknya para bunglon ini menjadikan masyarakat muslimin hafizahumullah ta'ala harus ada penanganan. Ini bahaya ini. Selalu bocor informasinya. Harus ada penanganan khusus. Ya. Ada penanganan khusus. Nggak sembarangan. Maka dibentuklah tim deteksi dini. Dengan beberapa cara untuk menangani bunglon. Namun kan lucu. Tim deteksi dini tapi bocor kisi-kisinya. Berarti di tim deteksi dini juga ada bunglonnya. Mumet. Sungguh membagongkan namanya. Membagongkan, membingungkan. Deteksi dini, hati-hati. Maka bunglon yang sekiranya belum mampu, yang pertama saya sarankan tetap harus ada planning. Kapan Anda harus menyatakan hijrah, harus menyatakan keluar. Ibarat kata Anda akan mengatakan saya akan membenahi dari dalam, mustahil. Kita juga harus ada percaya mustahil lah ya. Jangan, ya memang Allah akan membuat sebuah perkara itu, Allah ala kulli syai'in qadir, itu Allah, bukan antum, itu Allah ya, Allah. Coba lihat, kenapa? Karena mereka sudah sejak dini dia ada. Dalam bahasa lain misalnya kan nggak ada air itu mengalir ke atas, nggak ada. Yang ada adalah air itu dari atas ke bawah. Sebuah kemustahilan air mengalir ke atas, kecuali ada alat tertentu memang disemprotkan ke atas, beda lagi itu. Ya. Itu kan mustahil air dengan sengaja naik ke atas, itu kan jarang. Ada sih di lantai 3 ini air ini naik ke atas. Enggak pakai sanyo, tapi sumbernya lebih atas lagi. Jadi sumbernya lebih atas lagi. Jadi di sini di Pondok Hima Ali alhamdulillah dengan kamar mandi ada jumlahnya 8 itu tidak pakai sanyo. Akhirnya mengalir terus. Sesuai dibuka cus. Tapi kita ambil sumbernya agak ke sana. Daratannya lebih tinggi. Lalu gini, setret naik gini. Setret gini. Di sana. Memang nggak ada. Tapi tetap aja itu hukumnya dari atas ke bawah. Itu kalau dari bawah ke atas sebuah kemustahilan, maka non sewu saya hanya meluruskan. Bisa saja menjadi sebuah mustahil Anda membenahi dari dalam. Di zaman ini loh ya, di zaman. Kenapa? Karena sudah sensitif. Sangat-sangat hati-hati Islam jamaah ini. Jangan sampai kecolongan. Sangat hati-hati. Foto aja, misalnya kita ketemu, foto nggak mau. Takut. Sensitif sekali. Maka orang yang memperbaiki di dalam, bagaikan ini sebagaimana orang yang mendorong mobil yang sedang mogok, lalu posisi dia di dalam mobil. Kira-kira bisa nggak? Ini mobil bak L300 Bapak. Mogok nih ya, mogok. Lalu antum ya sudah kita dorong aja. Namun dorongnya dengan sekuat tenaga, namun Anda di atas baknya. Ini terus. Kira-kira jalan nggak? Ya kayak jalan lah ya. Tentunya harus ada keluar.
Di luarlah baru Anda mengetahui, didorong keluar, di luar mobil ada dorong dan mengetahui, oh ini yang menjadikan mobil ini mogok. Begitulah logika sederhana yang kita pakai. Kamasyarul muslimin, hafidhakumullah ta'ala, apa sih yuk? Kawan-kawanku para bunglon, apa yang antum cari, apa yang antum tunggu? Ayo, segera hijrah, segera buka akal sehat, buka akal waras. Mereka Islam jamaah sudah tidak main-main lagi mereka. Mereka sudah protektif yang sangat sensitif, protektif yang sangat kuat. Maka DD ini kita tunggu hasilnya. Mestinya ada korban nanti. Kalau nggak ada korban berarti nggak berhasil, gitu aja. Kan seperti itu. Kalau orang itu sudah dicurigai ada maling lalu nggak tertangkap malingnya, berarti kan nggak berhasil. Ini sudah dibentuk DD namun nggak ada yang jadi korban, nggak ada yang jadi korban, berarti nggak berhasil pula. Oke, insya Allah demikianlah saudaraku semua. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.